I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا Surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghafur yang maha pengampun. Silahkan dicoba. Salawatullahi wa salamuhu alaika ya Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu alaika ya Habiballah, Rasulullah, Habiballah. Ketika kita menghafal Al-Quran dengan mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tanpa teks, dengan tanpa tulisan, yaitu dengan cara mendengarkan bacaan, salah satu cara yang paling kuat untuk menanamkan ayat-ayat Al-Quran tersebut supaya kita bisa merasakan, membayangkannya, adalah kita harus memahami maknanya. Memahami apa yang akan kita hafalkan itu akan membantu atau sangat membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Maka penting bagi sahabat semuanya, ketika pengen menghafal Al-Quran dengan cara mendengarkan itu adalah kita harus paham, harus tahu apa arti atau maknanya dari setiap ayat, bahkan setiap kata yang akan kita hafalkan. Maka Al-Quran bukan sekedar hafalan, Al-Quran adalah pengamalan, dan Al-Quran adalah apa yang tersimpan dalam hati kita, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita keseharian. Semoga Allah mudahkan. Habiballah. Rahman ayat 46 dan 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 46. Waliman
jannatan, dapat 2 surga. Ayat 47. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i, maka yang manakah nikmat rabbikuma, Rob kalian berdua, wahai jin dan manusia, kadziban, yang kalian dustakan. Allahumma arhamna bil Qur'an. يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسن محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Metode Kauni tanpa terasa sudah belasan tahun usianya. Dari perjalanannya, alhamdulillah kami membagikan atau mengajarkan metode Kauni dari tahun 2011. Sudah banyak orang yang merasakannya. Mungkin sudah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Dari situ kemudian kita membuat ma'had atau pesantren tahfiz, Dan sudah melahirkan banyak hafiz-hafiz 30 juz bersana. Apa hubungannya dengan Kauni Al-Quran University? Para santri-santri kita dari semua kalangan, semua jenjang, nanti mereka akan mengambil pendidikan tingginya di tempat ini, supaya mendapatkan keilmuan yang lebih luas, lebih tinggi lagi dari yang mereka dapatkan ketika di ma'had atau pesantren tahfiz. Dan nanti modelnya adalah model metode Kauni yang dengan tagline kita menghafal Quran semudah tersenyum. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Ingat apa yang disampaikan sama Usbob. Surat Al-Insan ayat 1. Dulu kita itu tidak disebut. Dulu kita itu tidak ada. Kemudian itu ada. Dan itu bagi saya itu keajaiban terbesar. Yaitu diciptakannya kita. Itu keajaiban nomor 1. Dan dari mana kita bisa menyadari keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita itu? Yaitu karena kita mengikuti Kauni. Kita diberitahu makna dari surat, kita diberitahu makna dari ayat. Ini maksudnya apa? Sehingga kita bisa dengan mudah merasakan sekaligus memahami betapa ajaibnya hidup ini. Betapa adanya hidup ini sudah ajaib. Dan ketika Usbob dan Umi menyampaikan makna dari suatu ayat, itu bagi saya, itu membuat ayat itu terkoneksi ke hati saya. Dan itu menjadikan saya paham mengapa kita belajarnya, menghafalnya itu dengan hati, bukan dengan otak. Karena memang dia harus diletakkan di hati. Dan tausiah yang 15 menit, itu sungguh membuat hidup kita relevan dengan apa yang sedang disampaikan, ayat yang sedang disampaikan. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي